Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai sahabat-sahabatku, bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua lagi berbahagia, sedang senang hatinya karena bertemu dengan program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen ke-17. Wah, sebentar lagi kita akan hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Artinya mirip-mirip ya, 17 Agustus merayakan kemerdekaan, dan ini adalah segmen ke-17. Tetap semangat ya. Nah, kalau sahabat-sahabat di sini sering menonton program Paragraf Sang Penyihir, pasti tahu buku-buku apa yang sudah saya bacakan dan saya referensikan agar dapat dibaca, bukunya dapat dibeli, dan saya sudah mengulasnya sedikit. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dan tentunya buku-buku yang saya bacakan itu adalah buku-buku dengan kualitas yang terbaik. Tentu hari ini juga saya akan membacakan lanjutan dari segmen yang ke-16 ya. Jadi masih saya tetap membacakan buku yang hebat sekali, yaitu Semua Bisa Diatur ya. Sebelum saya bacakan, mohon untuk di-subscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share agar saya lebih bersemangat lagi nih membuat karya-karya terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke? Silahkan ya, subscribe dulu. Ingat loncengnya juga dinyalakan ya, biar gak kelewat. Nah, di edisi sebelumnya saya sudah terangkan, saya sudah buka bahwa kalau kita membeli buku Semua Bisa Diatur, bukan hanya satu buku saja dapat, tapi banyak lagi buku-buku yang lain yang kecil-kecil, panduannya, langkah-langkahnya. Nah, untuk hari ini saya akan membacakan buku yang lain selain yang tebal ini, yaitu buku yang kecil Semua Bisa Diatur edisi baca kilat. Kalau gini seneng nih baca kilat ya. Jadi buku ini kecil saja seperti ini, dan memang isinya seperti baca kilat ya. Sedikit saja, banyak ada gambarnya juga, tapi isinya wow ya. Isinya bisa langsung diterapkan. Sekali lagi terima kasih kepada Aksoro ID yang sudah mengirimkan buku yang berkualitas ini kepada kami, dan tentunya saya sangat bersemangat sekali karena memang betul isinya juga sangat membuat para UMKM menjadi naik kelas menuju kelas dunia ya. Pengarang atau penulis dari buku ini, saya ucapkan terima kasih juga kepada Afrik Wasiso dan Rindi Alorero. Saya sangat bangga kalau sudah membaca buku yang ditulis oleh Afrik Wasiso ya, karena benar-benar bahasanya itu mudah dimengerti, kemudian cerita-ceritanya real ya, cerita kenyataan dan semua kekinian ya. Maklum anak muda ya, jadi kekinian semua contoh-contohnya. Oke, saya akan bacakan, sudah siap semuanya. Untuk edisi baca kilat ini adalah How to Build Super Team for Skill Up. Ini nih yang lucu nih, membantu meredakan pusing-pusing karena masalah tim ya. Tahu aja kalau bicara tentang tim itu pada pusing-pusing ya. Saya akan bacakan biar meredakan pusingnya ya. Ada halaman yang membuat saya sangat rekomendasikan untuk mempelajarinya, yaitu tentang gaji. Nah, kalau bicara tentang gaji sensitif ya. Ini nih ada nih untuk edisi baca kilatnya. Nih kita lihat ya. Orang gaji UMR atau di bawah UMR di halaman 64. Saya akan bacakan seperti ini. Hasil kerja mereka bisa bagus, syaratnya kita memberikan instruksi dengan sangat detail. Kita kurang detail sedikit, he atau she will make mistakes. Sekitar tahun 2019, satu perusahaan kami
hampir rugi 1,6 miliar rupiah karena ada anak baru yang diajarinya kurang detail karena satu kesalahan yang konyol ya. Jadi judulnya adalah orang gaji UMR atau di bawah UMR. Jawabannya seperti itu ya. Hasil kerja mereka bisa bagus, syaratnya kita memberikan instruksi dengan sangat detail. Kita kurang detail sedikit, he atau she will make mistakes ya. Kita lanjutkan di halaman 65. Gaji 2 sampai 3 kali UMR. Nah ini ya. Menarik sekali nih kalau soal gaji ya. Mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Sepanjang masalah dan pekerjaan itu ada di bidang mereka. Tinggal butuh trust dan support resource saja. Gak perlu diajarin lagi. Nah, kalau pusing-pusing nih ownernya, saya mau kasih dia gaji UMR atau gaji 2 kali gaji UMR atau 3 kali ya. Ini sudah dituntun oleh buku yang sangat kecil ini, di mana ini adalah edisi baca kilatnya ya. Nah, selanjutnya lagi nih, halaman 66. Gaji 4 sampai 5 kali UMR ya. Tidak hanya bisa menyelesaikan masalah sendiri, mereka juga bisa mencari masalah untuk dirinya sendiri. Bukan cuma sekedar berusaha survive untuk hari ini, mereka peduli untuk mencari ruang perbaikan, mengidentifikasi masalah di masa depan dan memperbaikinya. Orang-orang ini tidak suka kita ngasih instruksi yang terlalu detail kepada mereka. Cukup sampaikan apa goal Anda. Terjawab ya. Jadi kira-kira saya mau gaji mereka itu 4 atau 5 kali UMR. Ini jawabannya ya. Sudah gak pusing lagi kan? Baiklah, saya akan lanjutkan dengan halaman 69. Judulnya kandang ya. Kalau dalam mencari kandidat, mindset kita adalah menangkap. Tanpa memperbaiki dulu apa yang ada di perusahaan, maka cepat atau lambat orang bagus yang sudah kita tangkap pasti akan pergi. Seperti burung yang dipaksa masuk kandang. Paham ya? Jadi banyak tuh biasanya ya, kalau kita mencari kandidat, main tangkap-tangkap aja tanpa memperbaiki kandangnya terlebih dahulu. Mereka hasil dari tangkapan kita akan keluar juga katanya ya. Seperti burung yang dipaksa untuk masuk kandang. Nah, ini jawabannya ya. Nah, halaman 70 ini semakin menarik ya. Bangunlah taman yang indah. Kalau kita membangun taman yang indah tanpa ditangkap pun, burung-burung akan datang ke sana. Tidak ada pagar, tidak ada gembok dan jeruji besi. Tapi tak ada satupun yang kabur. Semuanya betah tinggal dan berlama-lama di sana. Selain burung-burung, kupu-kupu juga datang. Anak-anak kecil senang main di sana. Tukang es krim pun happy mangkal di sana. Bagaimana agar perusahaan Anda menjadi taman yang indah sehingga orang-orang hebat ingin hinggap di sana? Wah, ini keren nih. Karena biasanya musim-musimnya banyak sekali ya turnover dari karyawan. Masuk 3 bulan lagi sudah menghilang ya. Masuk lagi kandidatnya bagus, semuanya bagus tetapi menghilang. Ternyata yang membuat mereka keluar ya karena taman kita ini atau belum terbangun taman yang indah. Taman ini diibaratkan adalah perusahaan kita. Sudah dikasih gambaran yang baik dan bagus sekali oleh buku ini, semua bisa diatur. Jadi terbukti ya, semuanya bisa diatur gitu ya. Nah, di sini ada detail sekali bagaimana caranya membuat taman. Ada juga di halaman 72. Saya akan bacakan beberapa saja ya, karena di sini ada 32 cara untuk membangun atau membuat sebuah taman yang indah agar apa tadi? Burung-burung betah ya, anak kecil datang, kupu-kupu, penjual es krim ya, istilahnya mereka betah sekali di perusahaan kita dan mendatangkan orang-orang yang hebat
di tim kita ya. Ini salah satunya beberapa yang saya bacakan ya. Visi perusahaan, misi perusahaan, culture, value and key behavior, struktur organisasi yang jelas, pertumbuhan perusahaan, sertifikasi, award dan lain-lain, goal perusahaan yang turun ke setiap divisi, onboarding program untuk karyawan ya, foto kantor dan foto tim yang profesional look ya, liputan media tentang perusahaan ya, masih banyak lagi. Yang nomor 19 bahkan ada seperti ini, ada program training and development internal. Tuh ya, siapa bilang yang namanya pendidikan secara internal itu tidak penting? Nih buktinya ya, akan membuat taman kita indah. Salah satunya yang nomor 19 ini, ada program training and development internal ya. Kemudian juga ada ini. Nah, ada sistem penilaian kinerja dan bonus yang adil. Ya, ini nomor 28 bagus sekali, saya akan bacakan lagi ya. Salah satu cara agar membuat taman ya, yaitu yang ke nomor 28, sistem penilaian kinerja dan bonus yang adil. Ya, kursi dan meja yang layak dipakai ada di sini, nomor 29. Nah, ini penting sekali untuk diketahui ya. Di nomor 30, jumlah hari kerja atau jumlah jam kerja sesuai dengan regulasi. Nah, tuh dengar tuh ya. Kemudian nih, sistem perhitungan lembur yang adil. Dan masih banyak lagi, ada 32. Bagaimana caranya agar membuat taman yang indah sehingga ya orang-orang akan betah sekali untuk bekerja di perusahaan kita. Nah, kembali lagi ya, kalau mengikuti segmen sebelumnya, apa sih yang terpenting dalam bisnis kita ya? Ternyata ownernya ya. Oke. Masih banyak lagi di sini, dan kalau dalam sistem baca kilat ini kita akan mendapatkan summary-nya ya. Jadi gampang sekali, ini contohnya ada juga 8 langkah mendidik leader, ada langsung ya. Kemudian juga, nah ini penting nih, kalau mau panen 3 yang ditanam 10, ini saya bacakan sedikit ya. Halaman 92, kalau mau panen 3 yang ditanam 10. Ibarat menanam pohon di kebun, menanam dan menumbuhkan calon leader ini tingkat gagal panennya tinggi. Nah, ya, kembali lagi, tingkat gagal panennya tinggi. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil dari populasi manusia yang mau jadi pemimpin. Sebagian kecil loh ya. Dalam program leadership pasti akan ada yang berguguran. Dan ini dibesarkan sekali hurufnya, pasti ya, pasti. Misal Anda nyari 3 orang pemimpin dan hanya mendevelop 3 orang. Nanti kalau ada 1 orang gugur, Anda bingung lagi. Jadi kalau mau panen 3, maka tanamlah 10. Wah, ini keren ya. Jadi jangan kita memerlukan pemimpin 3 orang, hanya 3 orang kita develop ya. Kemudian perlu 2 orang, hanya 2. Tetapi kalau butuh 3, nanamnya harus 10 karena pasti katanya ya. Di sini bilang pasti ya ada yang berguguran. Wah, ini keren. Halaman 92. Banyak sekali. Nah, ini juga penting ini. Yang enak dilatih jadi leader itu siapa? Di sini terjawab di halaman 93, saya bacakan. Top performer. Orang yang pernah juara, pernah menang sesuatu, mentalnya pasti beda. Gak bisa disamakan dengan orang yang kalah pun tidak apa-apa. Nah, artinya ya orang-orang yang top performers ya. Kemudian yang kedua, gelas kosong. Nah, gelas kosong artinya salah satunya adalah mau belajar ya. Kemudian yang ketiga, pernah mimpin. Kalau sebelumnya sudah pernah mimpin, pasti dia sudah pernah bikin kesalahan. Ini bekal ya. Yang keempat, cerdas. Bukan soal EQ ya, tapi soal apakah dia pasrah atau dia terus cari cara saat ada masalah. Dan yang kelima, nah ini mengerikan ya yang kelima ya. Yang enak dilatih jadi leader nih yang kelima nih, saya tekankan, tegaan. Pemimpin gak bisa menyenangkan semua. Wah, keren.
Bagus sekali buku ini ya. Baik sahabat-sahabat semuanya ya, rasanya untuk edisi Baca Kilat ini mudah sekali untuk membacanya ya, karena halamannya hanya sampai di halaman 137 ya edisi Baca Kilatnya, dan ini adalah membantu meredakan pusing-pusing karena masalah tim. Silahkan dibaca cepat, habis maka pusing-pusing kita pasti akan hilang ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang sudah setia di program Paragraf Sang Penyihir, dan nantikan program Paragraf Sang Penyihir di segmen selanjutnya, di segmen ke-18. Saya akan masih membacakan buku, yaitu Semua Bisa Diatur, karena ada hal yang paling sangat istimewa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang ketika membangun sebuah tim. Nantikan program kami dan tunggu kemunculan saya lagi ya. Ingat subscribe channel YouTube saya Sri Sumahardani, tentu juga like, komen, dan share agar saya tetap bersemangat untuk membuat karya-karya terbaik dari seluruh tim kami. Sampai di sini dulu. Salam senyum Sang Penyihir Sri Sumahardani. Dah, sampai jumpa lagi. Baca kilat ya, kilat semuanya. Serba kilat.